cek dulu. Oh, oke, sudah live. Saya mau cek di bagian chat. Oke. Cek, suara saya jelas? Halo, halo. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Oh, sudah. Oke. Tes, suara saya jelas? Halo? Halo, Pak, Bu? Halo? Cek, cek, cek. Cek, 1, 2, tes. Tes, 1, 2. Oke, sambil nunggu yang lain, kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya sambil buka chat dari kita lihat sudah berapa banyak yang hadir malam ini. Halo, halo. Oh, jelas. Oke, siap, siap. Oke, sambil nunggu yang lain, saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman semua yang baru pertama kali ikut live webinar eksklusif dari Aldi ini siapa aja? Yang baru pertama kali malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip, sip. Mantap. Sudah hampir 100 ya, sudah 68, cepat banget. Jelas, oke. Yang baru pertama kali ikut webinar, boleh saya tahu siapa aja? Yang baru pertama kali malam ini. Jadi untuk yang baru bergabung, kabar baiknya kita sudah mengadakan webinar seperti ini sekitar 48 kali. Jadi sudah lebih dari sudah 6 bulan kita melakukan ini rutin. Nanti kalau yang belum ikut yang sesi sebelumnya, saran saya tonton aja karena ini kayak saling terkait. 48, 47, 46, 45 dan seterusnya. Itu semuanya saling terkait. Oke? Siap. Yang sudah hadir dari mana aja nih? Saya pengen tahu nih. Oke, sebutkan kota asal mana? Sambil nunggu 3 menit lagi kita langsung mulai ya. Samarinda hadir, siap. Papua hadir, oke. Saya member lama tuh oke, siap. Batam hadir, oke. Webinar tuh meeting online kita nyebutnya. Jadi kita kayak live belajar sharing-sharing gitu, tapi via online. Bali sudah hadir, Banjar siap, Manado, Oku Timur siap, Surabaya, Bekasi, Lampung, Jakarta, Jogja, Balikpapan, wih sudah ramai sekali. Bogor, Cimahi, Depok. Oke, sip-sip, sudah ramai sekali. Pak, Bu, untuk yang baru pertama kali hadir, kalau memang bisa langsung praktek, boleh kita praktek bareng nanti setelah ini. Kita akan banyak membahas teknis, khususnya tentang Facebook Ads. Kalau di sesi saya, itu saya sering bahasnya itu tentang Facebook Ads. Nah, nanti kalau sesinya sama Mas Fadel atau Mas Wahyu, itu ngebahasnya lebih ke Google Ads. Jadi kita dapat ilmunya, Google Ads dapat, Facebook Ads dapat, semuanya dapat. Oke? Kalimantan Timur, Karawang, Purwokerto, siap. Wah, Semarang, Lombok, Sidoarjo, Pontianak, Sibolga, Tegal, Ponorogo, Tasikmalaya, ada Batam, Pulau Nias, wah lengkap nih, seluruh Indonesia mewakili, alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bu lagi. Pak, Bu, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Maaf jika selama ini, selama webinarnya ada perkataan berkenan, mohon dimaafkan. Semoga kita di bulan yang baik ini, bulan Syawal ini kita terus diberikan kemudahan, keberkahan dan juga karunia. Amin. Amin. Saya mau minta izin dulu ya. Saya mau minta izin dulu untuk sementara waktu saya tutup kolom chatnya. Kenapa? Supaya fokus ke materi. Nanti di sesi tanya jawab saya buka lagi. Tenang aja. Oke. Oke. Sip. Saya izin tutup dulu biar kita langsung materi ya. Oke, sip.
Sudah saya tutup. Sekarang kita fokus ke materinya. Saya cek dulu ya, apakah suara saya masih jelas. Bentar. Tes. Satunya. Nah, saya cek sebentar ya. Masih muter. Kita terus diberikan kemudahan. Saya cek sinyal dulu sebentar. Oke. Saya sampai ngecek di 3 device soalnya. Karena kalau sudah lancar, saya akan langsung mulai ke materi pertama malam ini. Oke. Oke, siapkan Bapak Ibu teman-teman semua untuk alat bantunya, alat perangnya, karena kita akan langsung praktek setelah ini. Oh, sudah jelas ya? Oke, dah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semua. Senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi walaupun via online untuk belajar dan sharing bareng malam hari ini di sesi ke-48 live webinar eksklusif Abdi. Biar cepat dan biar langsung bisa praktek. Oke, kita awali acara malam ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Sebelumnya Bapak Ibu teman-teman semua, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang baik ini kita senantiasa diberikan karunia, keberkahan, rezeki yang berlimpah. Amin. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu teman-teman semua, khususnya yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Nama saya Fahmi. Saya salah satu dari digital strategis dari Akademi Basis Digital. Biasanya kalau ikut event kopdar mungkin akan bosan ngeliat muka saya karena ketika kopdar online atau maupun offline sering ketemu dengan saya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kita hari ini akan belajar seru banget. Pastikan Bapak teman-teman semua yang malam ini mau praktek silakan, karena ini lanjutan dari sesi saya yang sebelumnya, sesi saya yang ke-46. Nah, hari ini adalah kelanjutannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke materinya. Oh ya, biasanya banyak yang nanya nanti, Mas, kalau saya nggak sempat ikut untuk prakteknya setelah beres webinar, saya boleh nggak Mas nonton ulang videonya? Jadi ini nanti akan jadi rekaman. Setelah udah beres, itu bisa ditonton ulang materinya. Oke? Pastikan Bapak teman-teman semua memanfaatkan setiap sesi webinar yang sudah kami siapkan. Pertama, kita akan bahas 4 hal ini. Pertama, praktek split testing menggunakan objective traffic supaya mendapatkan winning campaign dan meningkatkan 100% closing reseller dalam waktu 30 hari. Yang kedua, kita akan praktek bareng cara melakukan pembayaran iklan Facebook Ads menggunakan metode bank transfer. Ketiga, product knowledge. Keempat, sesi tanya jawab. Oke, ini 4 hal yang akan kita bahas. Oke, lanjut. Sebentar. Saya colok charger dulu. Oke, sudah saya colok chargernya. Nah, sekarang Pak Bu, saya sedikit akan membahas soal speed test. Kan kita hari ini akan praktek speed testing. Jadi, secara singkat ceritanya, speed testing itu adalah sebuah proses duplikasi iklan yang telah dibuat agar mendapatkan iklan dengan audiens yang paling efektif. Yang bertujuan untuk mendapatkan iklan terbaik. Atau kita sering nyebutnya kalau bahas Facebook Ads itu winning campaign. Nah, speed testing ini kita perlu lakukan. Intinya gini Pak Bu, gimana sih caranya untuk mendapatkan iklan terbaik dan paling bagus? Satu-satunya cara adalah split testing. Jadi satu-satu cara adalah split testing. Itu cara paling ibarat kata kunciannya di situ. Kuncinya adalah split testing. Kalau kita nggak split testing, kita nggak akan pernah tahu akan hasilnya bagus atau tidak. Apalagi kalau cuma satu iklan, kita nggak bisa ngebandingin. Ini bagus nggak iklannya? Jadi untuk mindset dasarnya adalah untuk mendapatkan iklan terbaik, kita harus melakukan namanya split testing. Ibarat kata gini, saya mau tahu nih, si A sama si B nilainya bagusan mana? Ujian misalkan. Anggap ujian matematik. Biar kita tahu lebih bagus A atau B, gimana caranya kira-kira? Yes, betul. Yaitu dengan di tes. Kita ngeliat dari hasilnya, dari apa? Dari angkanya, angka ujiannya, hasil ujiannya. Sama, kita ibarat kata
kita mau split testing, itu untuk membandingkan iklan A dan iklan B, ini bagusan mana ya secara data ya, itu nanti kita analisa. Ketika udah jalan dua-duanya, 1-2 hari kita analisa, yang jelek secara konversi atau secara tergantung tujuan iklannya. Kalau produk berarti kan harus ada konversi penjualan, kalau reseller ada konversi minimal jadi leads, baru jadi reseller. Jadi itu yang harus kita pahami secara ngebaca datanya. Nanti sesi untuk baca data dan lain-lain sudah ada di video training dan juga ada di video yang di My Leads, itu Mas Alvin sudah menjelaskan. Nanti kita tinggal bahas di pembahasan selanjutnya. Oke. Biasanya banyak yang nanya, Mas, bagian apa aja sih yang bisa dites? Ada cukup banyak sebenarnya. Ini yang garis besar dan umumnya. Yang umumnya biasa saya tes juga sendiri secara pribadi. Pertama, lokasi iklan, usia atau gender. Yang kedua, detail targeting, placement atau penempatan iklan, Facebook kah, di Instagram kah, atau kedua-duanya, atau di beberapa platform tertentu. Terus bisa kelima itu budget, keenam itu materi iklannya, dan yang ketujuh landing page-nya. Jadi kita bisa ngetes ketujuh hal ini minimal. Sebenarnya masih banyak banget, tapi inilah kunci dasar. Minimal kita tahu cara split testing umumnya gimana. Kalau nanti levelnya lebih lanjut, mungkin bisa dengan split testing dari pixel dan lain-lain. Itu nanti beda lagi pembahasannya. Kalau kita sudah memahami secara fondasi dasar dulu, makanya saya ngebahas yang basic-basicnya dulu, karena biasanya kalau di basicnya paham, nanti ketika praktek lebih paham, karena udah mengalami fase pengulangan. Oke, nah sekarang kita akan praktek split testingnya. Sebentar, saya buka dulu Facebooknya. Oke, langkah nomor 1. Silakan Anda login atau masuk ke Facebook Anda masing-masing. Itu yang pertama ya, masuk ke Facebooknya masing-masing. Lalu kita masuk ke Ads Manager. Caranya Mas, gimana? Oke, saya sedikit zoom nih biar kelihatan. Nah, oke, di sini ada tombol segitiga warna hitam, pojok kanan atas biasanya. Pojok kanan atas ini saya klik ya. Lalu saya cari yang namanya Manage Ads. Mas, kalau baru pertama kali iklan muncul nggak Mas? Nggak muncul kalau baru pertama kali. Jadi kalau yang baru pertama kali iklan, tonton video saya sebelumnya tentang bagaimana caranya beriklan di Facebook Ads menggunakan traffic, objektif traffic. Ini lanjutannya nih, ini lanjutannya. Kalau yang baru pertama kali nggak apa-apa, ikutin dulu aja step by step-nya, nanti biar pas praktek yang sebelumnya lebih paham. Oke, ini pilih yang Manage Ads atau kelola iklan. Manage Ads atau kelola iklan. Oke. Lalu ini saya klik ini, saya pilih ke Ads Manager. Oke. Jadi sengaja nih, saya belum isi saldo. Nah, ini kenapa akun saya error? Biasanya ada yang nanya nih, Mas, kok delivery-nya statusnya akun error ya? Atau kesalahan akun? Nah, biasanya saldonya masih kosong, jadi belum di top up. Setelah ini kita sekalian untuk top up saldo. Jadi pertama, tapi saya mau mempraktekkan cara split testingnya dulu. Oke, cara split testingnya dulu. Nah, Mas, saya belum buat iklan Mas, gimana ya? Tonton video webinar saya sebelumnya yang ke-46. Saya di situ ngebahas caranya beriklan di traffic, atau yang ke-44 atau ke sesi 42. Jadi setiap sesi saya itu saya ngebahas tentang Facebook Ads. Silahkan ditonton ulang, dipraktekkan langsung. Nanti kalau mau split testing tinggal tonton video yang ke-48 ini. Oke? Nih, langkah pertama untuk split testing. Split testing itu bisa ad set-nya atau ads-nya yang kita tes. Gampangnya gini Pak Bu, beriklan di Facebook Ads itu terdiri dari 3 tahapan, 3 langkah dasar. Nomor 1 adalah menentukan objektifnya, itu di campaign. Nah nih, campaign tuh yang ini nih. Nih yang saya putar-putar nih, muter-muterin ya. Campaign atau kampanye. Saran saya pakai bahasa Inggris saja ya, biar kita satu bahasa. Kalau saya pakai 2 bahasa agak bingung biasanya. Jadi fokusnya satu bahasa aja. Oke, jadi kalau beriklan Facebook Ads itu kita melalui 3 fase. Satu adalah campaign, fase nomor 1 menentukan objektif iklan, menentukan tujuan iklannya mau kemana. Yang kedua adalah ad set. Yang kedua apa? Ad set. Di ad set, ini kita bisa menentukan pertama, lokasinya, apakah gender usia, detail target, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa menentukan semua sasaran iklan di ad set. Ads itu untuk apa Mas? Yang nomor 3 nih. Ad set dan ads. Ads itu menentukan materi iklan yang digunakan serta link
landing page yang mau kita gunakan untuk beriklan. Jadi di ads semuanya. Jadi setiap langkah-langkahnya itu ada tujuannya masing-masing. Oke. Oke, sekarang kita langsung ke cara split testingnya. Ini yang sering saya lakukan dan Mas Alvin juga mengajarkan di video training Abdi seperti ini kurang lebih. Oke, pertama saya mau menentukan campaign mana sih yang mau saya duplicate. Jadi ini saya pilih dulu campaign mana yang mau saya duplicate. Nah, ini saya klik ya. Saya checklist. Ini di sebelah kiri saya checklist. Lalu saya ke add set. Nah, saya ke add set. Oke. Kan tadi ada 7 poin tuh Mas yang bisa di split test. Nah, kira-kira malam ini saya mau ngetes yang mana? Oke. Caranya, nih, saya udah masuk di add set. Saya mau ngetes di add set-nya. Nanti akan ada yang saya ubah. Pertama adalah saya klik duplicate. Nih, klik duplicate. Ada di bawah judul nama. Oke, ada di bawah judul nama. Nah, ini udah. Oke, klik duplicate. Tulisannya nanti duplicate add set into. Satu aja. Number of copies-nya satu aja. Setelah itu klik duplicate. Split testing itu tidak sepanjang proses ketika buat iklan awal. Lebih cepat. Lebih cepat, kita tinggal fokus menentukan apa yang mau kita tes. Apakah dari sisi lokasi, interest, usia, atau yang lainnya. Oke, ini sudah keduplikat. Ini saya hapus dulu. Pastikan landing page-nya juga diganti. Jadi kalau tadinya saya pakai starter 1, di split testingnya saya pakai starter 2 atau berapapun. Yang penting jangan starter 1 lagi. Lalu apalagi? Nah, malam ini saya akan mengubah dari sisi detail target atau interest-nya. Kan sebelumnya nih buat sedikit informasi. Iklan saya yang sebelumnya, pertama kali saya buat itu, saya iklankan itu yang training sampai bisa videonya, ada di dashboard. Lalu saya targetkan itu lokasinya ke Jabodetabek. Lalu ilmu, saya pakai digital marketing dan lain-lainnya. Lalu saya pakai gendernya laki-laki dan perempuan, usianya 25 sampai 30. Starter 1 tadinya. Nah, duplikat ini yang saya mau split test, saya mau split dari sisi interest-nya. Berarti lokasinya saya tetap pakai Jabodetabek, gendernya saya tetap pakai laki-laki dan perempuan, usianya saya tetap pakai 25-30. Jadi yang saya ubah adalah interest dan juga ya, untuk kita ngetes starter 1 dan starter 2 akan lebih efektif yang mana iklannya. Nah, itu tujuannya tuh, menentukan mana iklan yang lebih efektif. Oke, ini saya ganti nih, saya hapus berarti. Jabodetabek, saya mau pakai interest. Oke, buat teman-teman semua yang bingung, tenang aja. Nih, saya kasih bocoran. Ada di video training Abdi. Mas menentukan interest atau detail. Ada nggak sih Mas trainingnya? Ada di video training, tenang aja. Ada di video ke nih 11. Ada 9 tema interest yang dibahas Mas Alvin. Itu dari video 11 Training Center Abdi. Dicatat. Untuk menentukan detail targeting itu dibahas di video 11 di Training Center Abdi. Oh, pantas Mas, saya masih bingung. Saya belum sampai ke video 11. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu wajar kok. Saya pun butuh beberapa minggu untuk akhirnya mengulang-ulang setiap materi dan saya praktekkan. Oke, sekarang saya mau pakai detail target apa ya? Tadinya ilmu. Oh, sekarang saya pakai ini aja. Pakai perusahaan. Perusahaan. Oke. Perusahaan terbagi jadi banyak, Pak, Bu. Jadi banyak banget. Jadi yang saya mau ubah adalah budgetnya tetap saya pakai 25.000 yang minimal. Jadi kalau mau ngetes iklan pakai 25.000 nggak masalah, nggak apa-apa. Dan yang saya mau ubah tadi apa? Lokasinya saya tetap ya, nggak saya ubah. Usia juga tetap. Ya, di sini nih. Nah, ini. Nih, detail targeting saya yang sebelumnya itu digital marketing, online advertising, sosial media, marketing. Ini mau saya ubah nih semuanya nih, mau saya hapus. Nih, saya hapus. Saya silang. Nah, saya mau ganti yang baru. Tadi apa? Perusahaan. Oke, perusahaan terbagi lagi nih. Ada perbankan, ada perusahaan telekomunikasi, dan transportasi. Saya biasa split test. Saya biasa pakai perbankan nih, contoh. Perbankan apa? Bank Mandiri, misalkan. Bank Mandiri. Oke, terus, Mas, bentar Mas. Kalau kita nggak hafal Mas,
interest yang perbankan itu apa aja? Ada cara singkatnya nggak sih Mas? Ada, nah aja. Nah kabar baiknya ada Pak Bu. Nah, jadi kita tinggal klik aja tombol suggestion. Nih, tombol suggestion. Tombol suggestion itu bisa untuk mencari tema yang sama dengan yang sudah kita input sebelumnya. Nih, contoh ya, kayak saya klik suggestion. Itu apa? Pilihannya banyak nih interest. Ada. Oke, saya biasa pakai dua ini. Bank Rakyat, Bank Rakyat Indonesia, BRI, ada BNI, CIMB. Masih banyak pilihannya. Tapi anggap aja saya pakai dua ini aja, Mandiri sama BCA. Boleh nggak? Boleh. Mas, saya mau ngetesnya cuma ke orang-orang yang suka dengan Bank Sentral Asia atau BCA, boleh nggak? Boleh. Mas, saya mau ngetes ke Bank Mandiri aja, boleh nggak? Boleh. Mas, saya mau nambahin satu lagi, boleh nggak Bank Negara Indonesia misalkan? Boleh, silakan aja. Silakan aja. Targetnya adalah audience definition di sini, itu kita ada di tengah-tengah secara anak panahnya. Tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu broad. Oke? Potensi reach-nya saya cuma 1,1 juta. Itu cukup kok, sangat cukup kalau untuk dengan budget 25.000. Oke? Yang lain nggak saya ubah-ubah. Nah, udah. Berarti ini udah benar. Saya tinggal sekarang masuk ke langkah berikutnya. Headset-nya udah beres, Mas. Udah beres. Wah, cepat ya, Mas. Iya, memang cepat. Speed testing itu tidak selama mengatur iklan dari awal. Nah, makanya biasanya speed testing itu kalau untuk Bapak teman-teman semua yang nanti sudah terbiasa iklan FB Ads, itu hanya memakan waktu sekitar 5 menit lah paling lama, 5 menit. Karena cuma mengubah beberapa hal, setelah itu tinggal dikonfirmasi, selesai. Tinggal makanya kalau saya biasa bikin iklan itu satu campaign split testing itu bisa 4 sampai 8 minimal. Itu cuma menghabiskan waktu sekitar 30 menitan lah, 30 menit dari buat sampai split testing. Nah, sebenarnya yang perlu kita pahami di awal adalah bukan teknisnya, bukan teknis ngeklik ini ngeklik itu, bukan. Tapi pemahaman apa yang kita mau tes ya. Itunya dulu yang kita rencanain. Kita imajinasikan dulu. Oh, saya mau ngetes di bagian lokasi. Oh, satu saya mau pakai Jabodetabek, satu mau pakai kota besar misalkan, boleh. Oh, atau enggak gini Mas, saya mau ngetes dari lokasi itu per pulau. Boleh nggak? Boleh. Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sama Pulau Bali dan lain-lainnya. Boleh nggak? Boleh. Pulau yang di timur, pulau apa? Kita ngincer-ngincer pulau kayak Maluku, Jayapura, boleh. Silahkan dites aja. Jadi semua itu tergantung kitanya. Kita mau ngetes wilayah mana. Karena kalau ditanya, Mas, iklan yang paling efektif tuh ke daerah mana ya? Nggak ada yang tahu. Iklan saya dengan iklan Bapak teman-teman semua, nanti hasilnya pasti beda. Walaupun kita copy paste persis. Bapak teman-teman semua misalkan ngikutin persis iklan saya malam ini. Hasilnya belum tentu benar. Belum tentu benar. Belum tentu sama, maaf. Iklan saya mungkin nggak lebih bagus dari Bapak teman-teman semua? Mungkin. Mungkin nggak iklan saya lebih jelek dibanding Bapak teman-teman semua? Mungkin. Jadi semua itu ada kemungkinannya. Tidak ada yang pasti. Ya, yang pasti itu kita ngetes dulu iklan yang satu dengan yang lain, itu bagusan mana secara data dengan cara dites. Split testing. Oke. Itu dulu. Saya lanjut dulu untuk ke add-nya. Ini klik yang satu add. Klik satu add. Ini saya udah masuk ke kolom add sekarang. Ini saya ganti ya, starter 2. Oke. Facebook page dan Instagram account-nya udah benar. Ini sudah. Jadi nggak ada yang saya ubah nih di bagian sini, kecuali satu apa? Kira-kira yang saya ubah di ads-nya. Landing page-nya. Nah, ini bocoran nih. Biasanya masih banyak yang bingung soal bikin Bitly. Buat gimana Mas cara bikin Bitly yang efektif, yang cuma sekali bikin tapi kita gampang hafalnya. Nah, ini cara saya pribadi ya. Saya tuh bikin Bitly starter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu, atau mungkin lebih dari 10. Saya cuma bedain di nomor belakangnya. Bentar Mas, berarti Mas cuma pakai satu nama Bitly, tapi belakangnya Mas ganti bedain nomornya aja. Yes, itu strategi saya. Boleh diikutin bebas. Untuk mempermudah biar nggak terlalu banyak ngafalin kalimat Bitly. Contoh nih, Bitly saya kan Bitly garis miring belajar Bitly sama dengan garis miring belajar bisnis online Abdi underscore 1. Ini buat starter 1 nih. Nah, kan ini mau kita ubah nih. Ya udah, saya cuma ngeganti angka belakangnya aja. Nah, lebih cepat nggak? Lebih cepat. Makanya, saya kalau bikin split testing, itu satu kali bikin split test, paling 2-3 menit. Paling lama 2-3 menit. Pernah nggak Mas? Cuma 1 menit? Pernah. Saya cuma ganti usianya aja, terus langsung ganti ke
ads, saya cuma ganti angka belakang ini aja. Misalkan starter 3, nanti saya mau ganti usia aja. Kan saya cuma ngeganti usia dari misalkan 31 ke 35 tahun. Sama saya ganti starter 3. Ya udah saya ganti angkanya jadi 3. 3, starter 3. Gampang nggak? Gampang. Makanya semua itu perlu dilatih. Lama-lama ngelakuin sekali sama 10 kali beda nggak rasanya? Beda. Makanya saya selalu bilang, Bapak teman-teman semua, kalau baru pertama kali iklan Facebook Ads dan bingung dan pusing, itu normal. Normal sekali. Apalagi sekarang ya, sekarang tuh lebih enak banget. Udah ada trainingnya, udah ada training center, ada webinar, ada training apa, bisa tanya ke tim support kita setiap hari. Kalau ikut kopdar, ikut training ada grup khusus, jadi bisa tanya jawab di sana juga. Pastikan Bapak teman-teman semua memanfaatkan semua fasilitas yang sudah kami siapkan, dioptimalkan semaksimal mungkin. Oke? Khususnya yang baru-baru, Mas saya masih bingung Mas pas praktek, gimana biar efektif ya? Silakan praktek, nanti kalau bingung tanya ke tim support kita yang di dashboard. Dari jam 9 sampai jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat WIB. Mas kalau saya ikut kopdar atau saya ikut training FB Ads, Abdi ataupun Essenzo, saya dapat grup tambahan lagi. Yes, dapat grup khusus lagi, grup WhatsApp. Jadi bisa buat tanya jawab. Udah nih, saya cuma ngeganti di website URL sama di primary text. Setelah itu apa? Udah selesai. Saya tinggal, bentar, saya zoom out dulu. Tinggal saya publish. Selesai. Jeng jeng. Mas cepet banget mas. Emang secepat itu Pak Bu. Emang secepat itu. Ini kan saya sambil ngejelasin, jadi sekitar 15 menitan kita ngobrol-ngobrolnya. Aslinya cuma 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Kalau udah terbiasa banget dan ibarat kata udah saking sering yang iklan, udah ratusan kali iklan, itu split testing cuma perlu waktu 1-2 menit. Karena kan sebelum split testing kita mikir kan, tes apa ya? Lokasi deh tes. Satu tes lokasi, satu tes usia, satu ngetes dari interestnya, satu lagi tes dari iklannya deh. Jadi kita udah ngebayangin dulu sebelum mau split testing. Nah itulah yang membuat banyak member Abdi yang tadinya belum pernah praktek bisa praktek karena apa? Karena diulang-ulang. Karena diulang-ulang. Nah sekarang saya tes nih headsetnya nih. Nah Mas, akunnya masih error mas. Ya tenang aja. Sekarang kita mau top up saldo. Nah ini biasanya nih banyak yang, mas saya mau top up gimana caranya mas? Oke, Pak Bu, ini kalau pertama kali iklan akan langsung otomatis muncul untuk pembayaran. Kalau pertama kali iklan, biasanya langsung muncul pembayaran. Nah, sekarang kita mau bahas yang pembayaran menggunakan bank transfer. Jadi bisa buat pakai semua bank, boleh mobile banking, boleh KTM pembayarannya. Tapi yang belum bisa itu setahu saya SMS banking. Itu belum bisa. Sama internet banking setahu saya belum bisa. Kayak klik BCA itu setahu saya belum bisa. Saya belum pernah pakai soalnya. Selama ini pakai mobile banking. Saya kebetulan pakai mobile banking BCA sama Mandiri. Dan itu saya udah pernah ngetes berkali-kali pembayaran normal, lancar. Perhatikan sekarang. Kita langsung sambung untuk pembayaran iklan. Jadi prosesnya memang sangat singkat sekali Pak Bu, sangat singkat, sangat cepat sekali. Jadi caranya adalah langkah pertama, Anda cari menu yang namanya billing. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Tagihan. Billing atau tagihan. Caranya, klik di pojok sebelah kiri atas, di samping logo Facebook itu ada 3 garis, ada tulisan Ads Manager. Ini menunya nih, tombol menu. Saya klik sekali, muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini, kita klik yang billing. Mas kok saya beda bahasa bingung ya? Makanya saran saya diganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris. Biar terbiasa. Saya pun dari awal belajar Facebook Ads sampai sekarang pakai bahasa Inggris. Karena saya udah biasa pakai handphone itu bahasa Inggris. Di Facebook juga bahasa Inggris. Ya udah sekalian belajar bahasanya juga. Awalnya saya juga nggak ngerti, tapi karena udah terbiasa lama-lama paham. Oke, ini saya klik billing. Oke, saya klik billing. Nah, oh iya bener mas, saldonya kosong. Nih, prepaid balance saya Rp0. Prepaid balance saya Rp0. Oke, pantesan mas ikannya akunnya error atau kesalahan akun. Nah, sekarang gimana caranya biar bisa aktif? Klik payment setting. Oke, langkah 1 setelah masuk billing adalah klik payment setting. Oke, setelah itu akan masuk ke menu sini. Ini untuk pembayaran nih. Makanya di tulisannya available balance Rp0. Oke. Sekarang kita klik add money. Add money. Oke. Nah, muncullah ini. Nah, biasanya Bapak teman-teman semua,
kalau baru pertama kali iklan, setelah dikonfirmasi iklannya, muncul tabel kotak seperti ini. Biasanya muncul seperti ini nih. Oh iya mas, bener mas, sama mas, saya juga muncul. Nah, tenang aja, tenang aja. Sama kok, semua sama. Nih, jadi pembayaran itu ada sekitar, ini sekarang nambah nih, ada bank transfer via BNI, Mandiri, ada Doku Wallet, sama kalau Facebook Ad Coupon dari awal saya ngiklan udah ada. Jadi yang saya sudah pakai itu adalah credit or debit card. Saya pakai debit card kebetulan, pakai debit card Mandiri yang logonya Visa. Mau pakai Permata Bank yang logonya Visa boleh. Mau pakai kartu Jenius boleh, bisa semuanya tiga-tiganya. Mas kalau kartu debit yang Mastercard, setahu saya udah pernah ngetes pakai BRI, BCA, nggak bisa. Jadi kalau mau pakai BCA, mending bank transfer aja. Pilihnya yang mana? Yang order banks, bank transfer order bank. Kalau ini setahu saya ya, BNI dan BRI Mandiri di sini itu pakai virtual account setahu saya. Tapi saya belum pernah coba. Saya selalu pakai yang ini aja nih, credit or debit card sama bank transfer. Malam ini kita fokus ke yang bank transfer dulu. Next webinar kita bahas yang pakai credit or debit card. Oke? Pastikan jangan sampai kelewatan sesi webinar saya berikutnya. Oke? Sekarang kita pilih bank transfer yang order banks. Lalu saya klik continue. Oke. Di sini ada kotak amount, namanya amount. Nah, ada kotak ini kita nentuin nih. Mau berapa saldonya? Oke, Mas. Misalkan Mas, saya mau ngetes nih, Mas. 100.000. Misalkan saya iklan budgetnya 25.000 sehari. Saya ada 2 iklan berarti 50.000 sehari, Mas ya? Iya, betul. 100.000. 50.000 per hari. Berarti kalau saya top up 100.000 bisa buat 2 hari ya Mas? Ya, kurang lebih bisa 2 hari. Jadi yang nentuin budgeting tuh kita juga. Jangan ngikutin, misalkan nanti biasanya muncul 175.000, muncul 350.000. Itu Facebook ngitungnya buat jangka waktu 7 hari soalnya. Oh, berarti kalau kita mau ubah Mas, yang tadi 175.000 atau 350.000 jadi 100.000 dulu atau 150.000 dulu, itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting kita buat ordernya dan kita bayar. Itu untuk menghindari Facebook membaca kita main-main. Karena kalau ketahuan kita main-main buat beriklan, kita bisa diblok akunnya. Bisa di-banned kalau bahasanya, di-ban. Kalau udah ke-ban kena AME, wah ribet lagi tuh. Kita harus pakai account baru lagi, kayak gitu. Oke. Lalu setelah dimasukkan input mau top up berapa, nih contoh saya 100.000 ya. Kita klik review payment. Nah, nanti terakhir. Current balance-nya 0. Kalau ditambah 100.000, jadi total ada 100.000. Oke, sekarang saya klik make payment. Oke, make payment. Dia lagi loading sekarang. Klik continue. Muncullah invoice-nya. Seperti ini. Oke, saya jelaskan singkat mengenai apa aja dan cara pembayarannya. Oke, Pak, Bu, ini kan ada yang warna hitam ya. Nih, saya zoom sedikit. Ini yang ada 16 digit ini adalah nomor antar rekening, antar bank. Ini Permata Bank. 013 itu Permata Bank. Amountnya 100.000. Ini berlaku 1 minggu untuk mau pembayarannya. Jadi ada waktu 7 hari. Kurang lebih ada waktu 7 hari. Ini perlu dicatat dan dipahami Pak Bu. Ini hanya bisa untuk 1 kali pembayaran. Hanya 1 kali pembayaran. Berarti Mas, kalau saldo saya habis, saya mau isi lagi nih pakai bank transfer. Berarti yang harus saya lakukan adalah buat order baru seperti tadi prosesnya, dari billing ke payment setting, lalu add money, lalu pilih metode pembayaran. Seperti itu Mas prosesnya. Yes, buat prosesnya ulang. Nanti ketika kita sudah klik make payment dan klik continue, akan masuk lagi ke tampilan invoice ini, tapi ininya berbeda. Oh, oke, saya mulai paham Mas. Berarti 1 kali pembayaran menggunakan bank transfer hanya berlaku untuk 1 kali top up. Yes, itu betul. Oke. Sekarang kita cara bayarnya gimana Mas? Oke, bisa pakai. Nah ini contoh nih. Saya kalau pakai BCA, ini kalau bayar di ATM. Ini udah ada langkah-langkahnya Pak Bu, tenang aja. Dikasih tahu sama Facebook, walaupun pakai bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa. Kita ikutin arahannya aja. Nah ini, contoh nih. Pay using internet or mobile banking. Oke. Anggap nih, saya sekalian top up deh. Oke.
Saya sekalian top up ya, top up saldonya. Nih, saya pertama buka, kebetulan Pak Bu, saya pakai mobile banking. Nih, saya pakai mobile banking. Jadi kita lihat nih kecepatan dalam menerima untuk top up. Secepat apa sih kalau Facebook itu kalau untuk top up? Saya kalau untuk dikatakan lebih cepat mana Mas, Facebook sama Google Ads. Kalau top up, saya jauh lebih cepat pakai Facebook Ads. Nih, contoh nih saya lagi masukin pembayaran ya. Saya pilih order bank, saya pilih Permata. Mana ya? Permata. Oh, ini Permata. Oke, saya masukin dulu nomor rekeningnya 8556 0944 1341 9658. Oke. Nah, tulisannya namanya Permata, terus muncul nomor ini 16 digit, lalu Facebook Fahmi Al-Haddad. Itu nama Facebook saya. Oke. Nah, udah terdaftar. Saya tinggal transfer antar bank. Saya pilih Permata. Tadi atas nama siapa? 9658. 9658. Facebook. Oh, ini dia nih. Facebook Fahmi Al-Haddad. 9658. Ini saking banyaknya saya udah pernah top up jadi listnya panjang banget. 96 mana ya? Duh, banyak banget ini. 96 bentar. Ini saking banyaknya sih. 9658 mana ya? Terdaftar jangan. Bentar, saya cek saya lagi. Permata 8556 94 1341 9658. Oke, loading. Oke, lagi proses. Wah, gagal. Sinyal saya jelek banget ini. Bentar ya Pak Bu, sabar. Biar langsung masuk saldonya. Saya ngetes. Jadi pakai mobile banking tuh menurut saya ya, ini termasuk cepat banget. Jadi kalau mau dimanapun, asal ada sinyalnya, kita mau top up sambil di jalan, sambil di perjalanan bisa. Oke. Ayo, loadingnya lama sekali. Oke. Wah, sinyalnya kacau nih. Permata. Saya coba sekali lagi kalau emang masih error, ya udah, kita lanjut aja. 8556 0944 1341 9658. Oke. Jadi prosesnya pakai mobile banking saya biasanya. Mas, kalau saya KTM aja boleh nggak? Boleh. Nanti pilihnya antar bank. Ini masukkan 16 digit. Setelah itu masukkan nominalnya 100.000. Jangan dilebihin, jangan dikurangin. Setelah itu udah transfer kayak biasa aja antar bank. Oke, sinyal saya lagi jelek. Oke, kita skip dulu aja. Jadi tinggal bayar, nanti otomatis tinggal kita bisa cek saldonya. Nah, itu. Jadi prosesnya secepat itu. Ya, emang secepat itu. Tidak sesulit yang dibayangkan. Bismillah. Bisa ya? Nah, bisa nih, alhamdulillah. Oke, sekarang saya tinggal transfer antar bank. Ini cepat nih, insya Allah cepat prosesnya. Nah, ini dia. 100.000. 1341 ya. Dah. Udah bisa transfer. Terus gimana Mas selanjutnya? Ya udah, ini aja. Kita cancel, kita refresh. Biasanya nggak nyampe 5 menit. Nggak sampai 5 menit prosesnya. Nah, ini kan masih belum nih. Ya udah, lagi proses sekarang. Proses.
Oke. Nah, Pak Bu, itu prosesnya udah beres. Oh, cepat juga Mas ya. Cepat, jadi nggak perlu konfirmasi lagi. Karena udah otomatis nanti. Oh gini aja, nih saya klik manager. Nih, kalau tulisannya masih akun error, berarti saldonya belum masuk. Kalau masih akun error. Oke. Lagi loading lagi ads manager. Ini saya close saja. Oke. Yang baru pertama kali ngelihat dan wah Mas, seru ya ternyata ngiklan di Facebook Ads, seru banget. Gini Pak Bu, saya iklan juga nggak ngerti apa-apa. Tapi karena saya praktek gagal terus-terusan, lama-lama kita mengevaluasi biasanya. Karena saya tipikal orang yang suka ngulik-ngulik ya. Jadi, ini salahnya di mana sih? Penasaran. Nah, rasa penasaran itulah yang ngebuat saya sampai sekarang tetap beriklan di Facebook maupun di Google Ads. Walaupun saya lebih sering Facebook Ads dibanding Google Ads. Karena materinya udah lengkap semua dikasih sama Abdi, tinggal kita maksimalkan. Nah, ini contoh nih Pak Bu. Udah aktif. Udah aktif karena masuk. Nih kita tes yang tadi kita udah buat ya. Nah, tuh udah dua tuh, udah aktif dua-duanya. Nih, starter 1 dan starter 2. Tinggal kita ikuti, tinggal tunggu hasilnya 1-2 hari ke depan. Nanti kita tinggal baca bagian dari sini result, reach, impression, dan lain-lainnya. Cara baca datanya ada di video yang di My Leads. Nih, nanti Bapak teman-teman semua tinggal tonton aja videonya supaya bisa tahu gimana cara menganalisanya. Kalau penasaran, Mas, saya mau lihat Mas, saldonya gimana? Ini kan nggak nyampe 5 menit ya Pak Bu ya? Tuh, saldonya 100.000. Udah manual payment. Plus 100.000 bill-nya. Funded. Nah, udah selesai. Itu cara top up-nya Pak Bu. Sekarang kita lanjut dulu ke pembahasan. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, Pak Bu, sekarang kita lanjut dulu ke pembahasan ketiga, yaitu product knowledge dan singkat ngebahas soal promo yang sedang ada saat ini. Oke, pertama. Nah ini Pak Bu, kita saat ini ada di kondisi pandemik ya. Pandemik yang ibaratkan kalau ditanya kapan sih beresnya Mas? Saya pun belum tahu, pemerintah pun masih belum tahu. Karena kondisi seperti ini itu serba tidak pasti. Nah, alhamdulillah kabar baiknya kemarin ini sumber dari detik.com, Detik News ya. Jadi Kementerian Pertanian itu menemukan akhirnya eukaliptus itu bisa membunuh 80-100% virus corona. Nah, kabar baiknya Pak, Bu, kita sudah memiliki essential oil eukaliptus. Nih, ini saya pakai setiap hari ketika mau tidur, saya diffuse dengan diffuser. Kalau kemana-mana sih biasanya tak teteskan di masker ya, di masker ini. Ini kebetulan saya pakai maskernya Senzo. Saya biasa pakai tisu, saya oles di tisu di sini 1-2 tetes. Nanti saya masukkan ke sini. Jadi di sini masker yang Senzo ini ada 3 lapis kalau nggak salah, 2 sampai 3 lapis. Jadi kita tinggal masukkan tisunya, jadi tinggal kita pakai begini. Jadi walaupun kita kemana-mana, nih aromanya tetap tercium eukaliptusnya. Nah makanya kabar baiknya berarti kita bisa menghindari minimal diri kita dan keluarga kita yang bisa mencegah virus corona. Walaupun kita nggak ada yang pernah tahu apakah nanti menjadi carrier ataupun bahkan bisa terpapar juga. Kondisinya adalah kita yang pasti menjaga dulu, lebih baik mencegah dibandingkan menanggulangi. Berusaha dulu, yang penting berusaha dulu. Oke, di sini juga dituliskan cara menggunakan eukaliptus meredakan batuk dan flu sangatlah mudah. Oleskan saja ke dada dan bagian leher, rasakan keajaibannya. Terus bisa juga menghilangkan lendir di dada, hiruplah uap dari air hangat yang sudah tercampur dengan minyak eukaliptus agar saat Anda batuk, lendir di dada juga bisa terangkat. Kebetulan saya kalau lagi kebanyakan minum kayak sirup, minum yang manis-manis lah, kan kadang kita pengen ya minum yang dingin-dingin yang segar-segar. Kadang saya gampang batuk soalnya, gampang batuk. Akhirnya saya biasa pakai eukaliptus, ini saya diffuse pakai diffuser atau saya oles ke tangan terus saya hirup seperti itu, biasanya lebih lega nafasnya, lebih lega. Makanya tanpa disadari di bulan ini Pak Bu, eukaliptus masuk 5 besar produk yang paling banyak di order sama member maupun konsumen. Kenapa? Karena datanya udah ada nih dari Kementan, bukan dari sumber yang sumber yang tidak pasti. Ini udah dari Kementannya langsung, jadi sudah jauh lebih pasti. Nah,
Ini dia eukaliptus nih, manfaat utamanya untuk melancarkan hidung tersumbat, manfaat lainnya melegakan pernafasan, membantu meringankan permasalahan asma. Yang punya asma bisa juga pakai ginger selain eukaliptus, itu juga bagus. Meredakan nyeri otot dan nyeri sendi, misalkan pegel-pegel kecapean habis aktivitas, dioles di bagian yang pegelnya boleh. Jadi itu hangat setahu saya, lebih hangat pas tidur, kayak minyak kayu putih aja. Bedanya ini ekstraknya jauh lebih luar biasa dibandingkan minyak kayu putih. Oke, bisa sebagai desinfektan luka, melancarkan pernafasan. Jadi banyak sekali Pak Bu manfaatnya. Ditambah lagi adalah ini. Nih, makanya kenapa diffuser kita tuh sangat sangat digemari saat ini. Karena mungkin Bapak teman-teman semua sebagian sudah kenal dengan Dr. Zaidul Akbar ya. Beliau salah satu dokter yang menulis buku Jurus Sehat Rasulullah, itu bagus banget. Saya kebetulan juga udah ngikutin beliau lama dari 3-4 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap ngikutin dan mengikuti tips-tips sehatnya. Makan makanan yang bergizi, makan makanan sayuran, itu saya ikutin semua. Nah, postingan beliau, ini masih ada kok postingan, silahkan dicek di Instagram aja nanti. Jadi, di sini ini kita fokus ke anak panahnya aja. Antioksidan terkuat untuk menangkap radikal bebas dan menguatkan sistem kekebalan tubuh kita dan menentangkan pikiran, yaitu fase gas, asap, uas atau gas. Itu adalah fase ketika kita mendiffuse essential oil dan keluar dari diffuser. Itu adalah fase gas. Fase kedua fase cair. Di cair itu bisa dicampur dengan carrier oil, baru dioles flash. Nah makanya ya fase uap gas itu paling powerful. Makanya diffuser kita udah sekitar semenjak corona itu, semenjak Maret berarti. Maret sampai, kan di bulan Maret itu sempat sold out semua diffuser kita. Kenapa? Karena semua orang butuh. Bahkan saya nyari ke marketplace sempat banyak yang sold out. Ibaratkan dari berapa banyak ya waktu itu karena kan saya seneng nyari yang lucu-lucu ya. Biasa saya dapat, tapi lagi out of stock semua rata-rata. Ternyata memang demand-nya, permintaannya lagi tinggi sekali soal diffuser. Nah, ini kita akan lihat sedikit video cuplikan diffuser dan beberapa postingan yang sering digunakan oleh para member. Seperti biasa, untuk malam hari aku lebih prefer pakai Essenzo diffuser yang besar, yang kapasitas 300 ml. Caranya gampang, tinggal ditambahin air mineral sampai batas maksimum. Kemudian malam ini pilihan essential oilku jatuh ke Essenzo ginger dan Essenzo peppermint. Nah, caranya juga gampang banget, tinggal ditetesin aja 3-5 tetes Essenzo ginger essential oil, kemudian ditambahkan Essenzo peppermint sebanyak 3-4 tetes. Kemudian kalau sudah tinggal ditutup. Lalu aku tinggal pencet tombol mist. Nah, karena aku pengen mistnya menyala sampai aku tidur, aku set sampai yang paling lama yaitu 4 jam. Kemudian aku pilih lampunya yang warna putih supaya bisa menemani aku jadi pengganti lampu tidur. Nah, ini wanginya bener-bener enak banget, bener-bener relaxing deh. Apalagi kan sekarang lagi bulan Ramadan. Nah, saat bangun sahur, kalau kita sudah pakai ini, itu jadi seger banget ke badan. Jadi pas bangun itu kita bisa lebih enak untuk beraktivitas. Cobain deh. Oke, jadi itu Pak Bu cara memaksimalkan diffuser. Jadi kita rutin aja untuk posting diffuser. Kita punya diffuser satu, kita promosikan. Misalkan kalau mau tidur kita nyalain, terus kita bilang malam ini tidurnya ditemani oleh lavender dan lemon misalkan. Atau pas siang hari lagi aktivitas, di posting kayak yang di video yang di tengah ini ya. Ini ada diffuser yang kecil yang 125 ml dan 2 botol ada lavender dan peppermint. Jadi kita postingnya tuh ada essential oilnya. Biar orang mikirnya, wah, oh ini pasangannya ya, diffuser sama essential oilnya. Sejauh ini pas saya posting seperti ini banyak yang nanya nggak? Alhamdulillah. At least minimal nanya, Mas itu satu paket berapa harganya? Beberapa akan, wah sepaket ini Mas ya lebih praktis ya. Iya, kalau satu aja boleh nggak sih Mas? Boleh. Nah, jadi ketika kita mengedukasi mereka terus menerus, lama-lama mereka akan aware lama-lama jadi tertarik akhirnya jadi membeli. Jadi ada fase funnelnya.
Jadi silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya kita ngebahas soal paket-paket yang di bulan ini masih promo. Dan promo ini kita perpanjang sampai 31 Mei ya Pak Bu, karena demand-nya tinggi sekali. Kemarin juga karena kepotong malam takbiran dan juga cuti bersama dan lebaran 2 hari. Jadi kita putuskan untuk diperpanjang hingga akhir bulan. Dan silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, saya singkat aja Pak Bu, singkat aja. Kenapa? Karena kalau tanya untungnya udah pasti jelas untungnya. Nih saya singkat aja, singkat cerita. Paket skincare. Ini ada frankincense essential oil. Itu bagus banget untuk wajah. Kebetulan juga saya pernah pakai untuk menghilangkan bekas luka. Itu yang normalnya biasanya kalau luka goresan itu saya di tangan tuh bisa 2 mingguan, berwarna hitam gitu biasa lukanya. Kalau udah korengnya udah bersih itu masih hitam biasanya. Kemarin saya pakai frankincense 3-4 hari memudar. 1 minggu udah hilang. Udah bener-bener kayak nggak ada luka. Itu saya pakai frankincense essential oil. Saya cuma pakai oles sehari 2-3 kali. Itu pun nggak rutin ya. Lama-lama cepat memudarkan dan meregenerasi sel kulit. Sama seperti lavender. Lavender juga sangat bagus untuk meregenerasi sel kulit. Itu sangat bagus. Makanya untuk bekas luka, bekas operasi, itu direkomendasikan menggunakan lavender. Nah, Mas kalau saya pakai frankincense berarti lebih powerful. Bisa dikatakan nih ya, karena sudah banyak yang pakai frankincense, khususnya wanita nih. Wanita kan suka banget untuk mengencangkan kulit wajah. Kebetulan sudah beberapa testimoni yang pakai frankincense itu wajahnya lebih kencang, lebih apa ya? Kalau bahasa wanita itu apa ya? Lebih fresh dan lebih segar ketika pakai untuk di wajah. Makanya paket skincare kita nyebutnya. Dan dapat bonus. Bonusnya adalah lavender dan juga tea tree. Ini juga bagus untuk dikombinasikan untuk skincare perawatan di wajah. Kebetulan tea tree favorit saya banget. Kalau ada jerawat muncul, saya pakai tea tree, jerawatnya langsung minggat. 1-2 harian lah. Yang biasanya kalau jerawat agak besar tuh ya, saya kalau lagi banyak pikiran atau mungkin begadang, besokannya biasanya jerawat mulai muncul. Nah, saya langsung olesin tuh tea tree. 1-2 hari biasanya udah hilang. 1 hari langsung langsung apa ya? Langsung mengeras. Setelah itu besokannya langsung bisa kita bersihin jerawatnya. Satu hari kemudian udah hilang bekasnya. Itu pengalaman saya pakai tea tree. Lavender nggak perlu ditanya lagi. Ini kita nyebutnya mother of essential oil. Frankincense itu king of essential oil. Makanya dapat 2 sekaligus, king of essential oil dan juga lavender sebagai mother of essential oil. Jadi dimanapun salah satu yang paling dicari itu lavender dan frankincense juga. Oke, nih hitungan kasarnya nih. Kalau Bapak teman-teman semua bisa jual paket skincare plus bonusnya dijual ke konsumen dengan harga konsumen, saya langsung sebutin keuntungannya aja. Total yang bisa Bapak teman-teman semua dapatkan itu mulai dari 197.500 sampai 256.250. Jadi bisa kurang lebih 190 sampai 250.000. Kalau dijual semuanya. Itu baru dari cashback sama dari ngejual yang frankincense-nya. Frankincense. Belum dengan bonusnya. Oh, bentar Mas. 190 plus 190 sampai 250.000 itu baru penjualan frankincense dan juga dapat cashback. Iya. Belum dengan ngejual lavender dan tea tree. Iya belum. Kalau dijual juga Mas lavender sama tea tree-nya, berapa totalnya? Tambahin aja. Lavender dan tea tree kalau kita jual dengan harga konsumen, harganya 525.000. Bentar Mas. 525.000 ditambah anggap aja kita pakai yang paling kecil 190.000 tambah 525.000. Berarti Mas kalau kita jual paket skincare, kita jual sama bonus-bonusnya ke konsumen dengan harga konsumen ya, dengan harga konsumen. Berarti saya sekali penjualan dapat untung 700 ribuan. Yes, betul. Itu udah saya hitung berkali-kali. Wah, makanya member Abdi itu yang jual paket skincare itu untungnya minta ampun. Kenapa? Udahlah bikin orang seneng. Jadi win-win solution, saya nyebutnya win solution. Mereka senang, happy, wajahnya cerah, masalah kesehatan terbantu, kita pun dapat feedback positif juga, dapat profit. Jadi everybody happy. Oke. Yang kedua, paket imun. Nah, ini juga salah satu yang paling cepat habis. Makanya kemarin kita restocknya cukup banyak. Fit and Fresh ya khususnya. Karena Fit and Fresh itu ada kandungan eukaliptus, ada kandungan lavender, dan juga ada kandungan peppermint. Nih dia.
yang sering saya bawa sekarang kemana-mana. Kenapa? Karena paket komplit. Ada lavender, ada eucalyptus, dan juga ada peppermintnya. Jadi ini lagi best seller sekali di bulan ini. Pastikan Anda memanfaatkan paket imun ini karena bagus banget untuk daya tahan tubuh. Oke, ada Moringa Propolis dan juga ada Fit and Fresh. Harganya 490.000. Saya langsung sebutkan aja keuntungannya kalau dijual paket imun ini plus bonusnya yang propolis dan lavender. Kita sebut dari paket imunnya dulu aja. Paket imunnya kalau kita jual itu harganya 580.000. Berarti ada selisih harga sekitar 90.000. Ditambah cashbacknya itu kisaran 73.000 sampai 122.000. Kita anggap yang kecil aja, 73.000 tambah 90.000 berapa? 163.000. Itu kalau kita jual paket imunnya aja, belum sama bonus. Oke, Mas, paket bonusnya kalau dijual harga konsumen berapa, Mas? Harganya adalah 485.000. Tambah tadi berapa? 163. 163 tambah 485. Sekitar 748.000. Anggap 740.000. 740 kalau kita bisa ngejual, nggak usah banyak-banyak Pak Bu, 5 paket aja sebulan. Berapa? Sekitar 3,7 juta. Lumayan nggak kira-kira tambah-tambahan dapat 3,7 juta? Itu cuma ngejual paket imun, belum ngejual paket yang lainnya. Makanya berarti yang bulan ini lagi seger-segernya, lagi manen banget. Manennya itu adalah mereka ngebantu orang sehat dan mereka dapat feedback positif, yaitu orang lain sehat, kita pun senang dapat profit tambah. Jadi everybody happy, win-win solution lah, win-win solution. Jadi mereka senang karena kesehatannya terbantu, kita pun senang karena bisa ngebantu orang plus dapat profit. Gitu. Jadi everybody happy. Oke. Ini 2 paket terakhir yang sangat ditunggu-tunggu dan paling laku. Sementara ini paling laku. Yaitu paket slimming dan detox dan paket untung lengkap. Oke. Singkat ceritanya gini Pak Bu, ini paket slimming harga membernya 590.000. Jadi kalau harga jualnya paket slimming and detox ini adalah 690.000. Jadi ada selisih harga ketika ngejual Seraplus Berry dan Leci ini, Anda akan dapat otomatis harga jualnya ada selisih harga 100.000. Ditambah cashbacknya itu di kisaran 88 sampai 147.000. Anggap 88 ribunya, 88 ribu ditambah 100 ribu berapa? 188 ribu. Lumayan atau lumayan banget ngejual satu paket. Ini di luar bonus, kita belum hitung bonus ya. Ini baru ngejual 2 box Seraplus Leci dan Berry-nya aja ke konsumen. Itu kita dapat sekitar 188.000. Oke. Sekarang ditambah kalau kita jual Toxic Clear dan juga Slimming Honey-nya, harga jualnya itu adalah 200 kurang lebih sekitar 430.000. 430.000. Tambah tadi 188, 710.000 lah, anggap 700.000 deh biar gampang. 700.000 sekali ngejual paket slimming dan detox lengkap dengan bonus-bonusnya. Oke. Anggap tadi kita udah ngejual 5 paket yang ini. Paket yang imun 3,4 juta. 3,4 juta ya. 3,7. Ditambah kita ngejual 2 paket slimming misalkan. 700.000 kali 2 berapa? 1,4 tambah 3,4. 4,8 lumayan. Dapat tambah-tambahan ngejual 2 paket slimming aja. Jadi totalnya tambah paket imun tadi 4,8. Lumayan banget. Ditambah misalkan nih paket untung lengkap, Pak Bu, paket untung lengkap. Ini harga aslinya itu 2,1 juta. Cuma kita diskon. Hanya 1,3 juta. Harga aslinya, harga jualnya nih Pak Bu, harga jualnya itu 2,5 juta. 2,5, 25. Jadi Anda ada selisih harga dari beli 1,3, itu kalau dijual semuanya harga konsumen, itu adalah selisih harganya 1,1, 1.140.000. Ditambah, itu belum cashback. Coba cashbacknya, kita hitung ya. Cashbacknya sekitar 200 sampai 300.000. Anggap 200.000 cashbacknya. 200 tambah 1,1, 1,3. 1,3. Lumayan nggak? Sekali ngejual dapat profit 1,3 juta. Anggap kita cuma ngejual satu paket untung lengkap deh. 1,3. Tambah tadi. Tambah sudah 1,4 tambah 3,4, 0,8. Tambah 1,3, 6,1 juta. Dapat tambahan sebulan. Lumayan atau lumayan banget? Lumayan banget. Udahlah kita ngebantu orang sehat, kitanya juga dapat feedback positif. Kitanya bisa pakai juga produknya, kita juga bisa membantu orang banyak. Jadi itu semua paketnya silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu teman-teman semua.
Caranya langsung ke menu promo, nanti tinggal pilih aja mau promo apa, apapun yang ada di sana, itu buy one, ada yang buy one get two, ada juga yang paketan seperti ini. Atau yang paket launching di bulan ini ada spirulina, ada ginger on, dan ada black garlic. Itu bisa dimanfaatkan juga, itu bagus banget suplemennya untuk kesehatan kita dan sekeluarga, bahkan orang-orang sekitar kita. Spirulina itu cocok banget buat yang mau maskeran tuh. Wah, udah banyak banget yang berarti yang maskeran dan hasilnya mantap. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas, nah makanya kenapa member Abdi lagi banyak banget yang ngejual paketan, karena efeknya adalah bisa mengikuti reward Abdi periode kedua. Apa hadiahnya Mas? Emas 10 gram. Caranya, oh ya udah sekitar berapa orang kemarin ya? Mas Alvin udah posting itu lumayan banyak yang udah dapat dalam waktu 2 minggu. Bayangin 2 minggu, baru 2 minggu kan masih bulan Mei ya. Di 2 minggu pertama itu sudah ada yang achieve. Achieve-nya itu ada 2 cara Pak Bu, ada 2 cara. Pertama, personal sales-nya 20 juta. Personal sales itu belanja produk pribadi selama 4 bulan ya. Sebenarnya jangka waktunya 4 bulan sampai Agustus. Jadi Mei, Juli, Agustus. Selama 4 bulan itu kalau setiap bulannya tembus ini, ya udah tiap bulan dapat 10 gram emas. Kalau 4 bulan masing-masing setiap bulannya bisa tembus ini, berarti 4 bulan saya bisa dapat 40 gram emas, Mas. Iya. Udah gitu kan ini ada 30 reseller ya selama 4 bulan. Kalau setiap bulan kita tembus, berarti kan total nih kita langsung hitung-hitungan kasarnya aja. Personal sales 20 juta. Anggap aja Pak, Bu, anggap aja lisensi kita ultimate. Cashback-nya 25%. Berapa? 5 juta udah cashback-nya. Belum sisi harga 15%. Berapa? Sekitar 3 juta. 3 tambah 5, 8. Lumayan nggak? Lumayan banget 8 juta. Tambah 30 reseller. Gini. 30 reseller ini mungkin nggak nantinya akan jualan produk? Mungkin. Apalagi ngelihat kitanya kenceng banget jualan produknya. Jadi mereka akan terduplikasi dengan sendirinya by system. Itu akan menggulung Pak Bu, akan menggulung. Anda sudah bisa ngebantu banyak orang, adanya untung, Anda dapat reward, dan tim Anda juga ngikutin Anda. Yang dimana tim Anda itu dibantu sama sistem. Jadi Anda bisa ngebangun aset juga buat jangka panjang. Cara kedua nih, biasanya banyak yang nyari juga. Mas, saya kurang jago untuk ngedirect Mas, tapi saya jago jualan produk. Ada cara yang kedua Mas, ada. Yaitu dengan personal sales senilai 40 juta. 40 juta selama 4 bulan. Oh, kalau saya mau tembusnya selama 4 bulan, berarti saya bulan Mei itu 10, bulan Juni 10, bulan Juli 10, Agustus 10. Itu di akhir Agustus saya bisa dapat satu reward emas, Mas. Bisa. Yang penting totalnya setelah dipotong pajak. Jadi bukan yang total pembelanjaan, tapi total pembelanjaan yang sudah otomatis dipotong pajaknya 10%. Gitu. Ini hitungannya udah dijelasin Mas Alvin di Telegram. Kalau yang masih bingung nanti bisa konsultasikan langsung ke, kalau udah ikut kopdar bisa tanya di grup kopdar, kalau udah ikut training tanyakan di grup training. Kalau yang masih bingung bisa tanya ke tim support kita. Jadi sisi harganya bayangin nih 40 juta, 15%-nya berapa? 6 juta. Cashback-nya anggap aja 20% rata-ratanya 8 juta. Terus misalkan kita beli yang produk buy one get two senilai 40 juta, lumayan lah. Tambah sisi harga 15%, jadi total 46 juta plus tadi 6 plus 8 total, ditambah lagi dapat emas, anggap 10 juta. Jadi total keuntungan kita adalah 6 tambah 8, 14 tambah ini 70 juta. Udahlah menang reward, kita bantu orang beli produk dan sehat, kitanya juga happy, jadi everybody happy. Jadi win-win solution lah, kurang lebih win-win solution. Makanya banyak yang ngejar dan achieve cepet banget, karena mereka tahu niatnya ngebantu orang, dan orang akan feedback positif balik ke kita gitu. Ini bisa, ini ada triknya nanti. Triknya gimana caranya? Ada di Telegram, Mas Alvin sudah jelasin. Oke, ini cara meningkatkan omset. Manfaatkan traffic gratisan dan maksimalkan promo diskon. Training FBS Essenzo bikin-bikin, dan buat testimoni pribadi Anda. Ini cocok banget Pak Bu, karena yang kemarin tembus saya tanya, kok cepet banget sih 2 minggu udah dapat? Mereka memanfaatkan traffic gratisan dan juga udah ikut training FBS Essenzo, sama Essenzo bikin-bikin. Makanya secara pemahaman produk jauh lebih paham. Oke, ini contohnya nih, manfaatkan event-event training Kopdar dan FBS Essenzo dan juga bikin-bikin.
Yang kedua, untuk dapat 30 reseller, manfaatkan traffic gratisan, ikuti semua event Abdi, Kopdar, Training FBH, dan manfaatkan fasilitas webinar seperti ini setiap minggunya. Nih, contohnya seperti ini, setiap minggu kita rutin buat yang Kopdar maupun yang FBH Abdi. Selanjutnya, ini webinar yang sering kita rutin buat. Ini webinar, ini buat yang non-member ya, setiap Kamis sama setiap Jumat kita buat. Nanti kita share bannernya di Telegram Abdi. Terus juga mau ikut, nah ini dia nih yang lagi ditunggu-tunggu nih. Mau ikut program mentoring eksklusif Abdi? Caranya gimana? Oke. Ini bocorannya nih Pak Bu, materinya. Tonton aja 3-4 kali, praktek saya yakin bisa. Tapi nggak semua orang ngerti cara baca data. Nah, orang-orang yang udah miliaran, puluhan miliar spending di Facebooknya, mereka tuh pasti ngerti nomor 2, cara baca data. Oke, jadi goal jangka panjang kita 12 pertemuan ke depan, yaitu belajar secara baca data. Karena memang itu gak gampang. Saya juga butuh waktu yang lumayan lama buat ngerti detail soal data. Salah satu data, otomatis akan salah juga hal yang Anda lakuin apa. Ibaratnya, saya sering Oke, jadi caranya nih, biasanya banyak mas, gimana mas biar bisa ikutan? Oke, syarat mengikuti program mentoring eksklusif, sudah mengikuti Kopdar, baik online offline maupun online, sudah mengikuti training FBH, Abdi, dan Essenzo, dan sudah mengikuti Essenzo bikin-bikin. Jadi sudah mengikuti 4 event Abdi. Ibarat kata kurikulum dari tingkatan pertama sampai tingkatan keempat udah beres semua. Makanya nanti bisa ikutan program mentoring. Dan ini gratis Pak Bu, mentoringnya gratis. Itu nanti ada 12 pertemuan dan Mas Alvin pun akan ngisi materi khusus. Makanya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Oke? Satu lagi nih, biasanya yang baru-baru baru tahu nih, wah Mas ada Facebook grup ya? Ya udah silakan gabung ke Facebook grup. Caranya klik aja ini bit.ly/FB Group Abdi atau bisa cari aja di Facebook Official Akademi Bisnis Digital. Oke? Nanti cukup mengisi 2 pertanyaan. Sudah jadi member? Jawabnya iya. Email member Abdinya apa? Nanti tinggal cantumkan aja biar kita cek, nanti kita masukkan. Oke? Sip ya? Nah, oke, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan menjawab sekitar 5-10 pertanyaan yang mirip-mirip akan saya jawab barengan. Jadi Bapak teman-teman semua yang punya pertanyaan silahkan dipersiapkan sekarang karena biar kita langsung bisa tanya jawab. Oke, ntar. Ini live chatnya baru saya aktifin. Jadi Bapak teman-teman semua boleh di-refresh dulu. Di-refresh dulu supaya bisa komen. Oke, silahkan refresh dulu. Refresh agar bisa komentar dan bertanya. Oke. Yang mau tanya sekarang, oke, monggo. Saya persilakan. Yang seputar materi malam ini ya, Pak Bu, materi malam ini. Oke. Coba saya cek kolom komentarnya. Oke, udah bisa masuk nih. Saya barusan nge-refresh dan bisa masuk. Yang mau bertanya, ayo, monggo, silakan. Silakan langsung tanyakan saja. Oke. Bisa? Oke. Untuk pemula, saran saya nih, saya ngasih ini buat semua ya. Kalau yang baru gabung, fokusnya adalah pertama, memahami secara pondasi dasarnya dulu. Pondasi dasar itu ada 3 kebaginya. Pertama adalah pemahaman tentang cara belajar di online. Jadi kita harus membiasakan belajar secara online. Itu nonton video, terus ikut webinar. Itunya dulu dibiasain. Kayak kita dulu biasa belajar offline, sekarang mulai dibiasakan belajarnya online. Itu dulu. Jadi biar terbiasa dulu, biar terbiasa. Kedua, pahami cara prakteknya, itu baik free traffic maupun paid traffic, khususnya yang free traffic dulu aja. Biar kita minimal jalan dulu, nanti pelan-pelan kita masuk ke paid traffic.
Ketiga, saran saya kalau masih bingung dan masih perlu tambahan ilmu, ikut event Abdi aja. Event Abdi itu ada Kopdar, Training FBH Abdi, Training FBH Essenzo bikin-bikin. Langkah paling dasar menurut saya ikut Kopdar. Kopdar itu kayak langkah awal sebelum ke training soalnya. Oke, terjawab ya. Iya, Pak Darmin Lubis. Tadi kan saya otomatis pas saya top up udah ada saldo langsung aktif. Kalau nggak aktif biasanya ke reject saya tinggal edit lagi. Oke, percobaan iklan 25.000 nggak apa-apa. Cuma sayang banget kalau cuma 25.000. Apalagi kalau antar bank ya, kan saya pakai BCA ya tadi. Itu kena biaya charge-nya 6,5. Jadi kalau saya biasanya buat 2-3 hari kalau ngetes minimal. Mau seminggu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak-banyak dulu kalau di awal. Oke. Personal sales commission. Amanda Singgi. Yang personal sales commission ya kalau pembelian produk. Oke, Bu Oki, siap. Saya sampaikan, Bu. Awal budgeting ya. 20 kalau per iklan mendingan 25.000. Kalau buat saran saya persiapkan budget itu untuk 1-2 bulan. Ibaratkan kita buat benar-benar tahap belajar. Untung rugi itu urusan belakang aja. Karena udah pasti dimanapun Bapak teman-teman semua akan mengalami fase ruginya, rugi waktu, rugi uang. Nah, biar kita cepat untung, ya udah kita gimana caranya supaya lebih cepat paham tentang materinya itu. Karena kalau kita nggak pernah rugi, nggak pernah boncos ya ibaratkan, kita nggak akan pernah mau menganalisa. Nah, kebanyakan member itu semangatnya 45 hari, bukan 45 minggu. Nah, kalau saya itu dulu, karena saya tahu, ibaratkan kayak saya belajar kuliah ya, kuliah kan keluarin waktu 4 tahun, ngeluarin biaya yang lumayan banget, itu di luar dari sehari-hari dan ujian dan lain-lain, itu kan lebih mahal ya dibandingkan apa yang akan kita dapatin. Tapi tetap investasi waktu itu leher ke atas itu memang penting banget. Jadi emang perlu persiapan mental. Ya, mengganti landing page ngaruh ke hasil. Pak Indrawan. Untuk jam bentar. Oke. Oke. Saya rangkum dulu ya pertanyaan biar jadi satu. Jadi saya jawabnya sekalian. Oke, soal speed testing. Untuk jumlah harinya kita sembahkan. Ya, kalau harinya kalau pakai daily budget nanti kita nentuin. Kalau mau dimatikan tinggal dimatikan aja. Itu saya pernah bahas di video-video webinar sebelumnya. Jadi soal matikan iklan, gimana caranya itu udah ada. Mas Afin juga jelasin di video training tuh, cara matiin iklan gimana. Hah? Nomor WA yang urgen, bila lagi bikin iklan langsung connect. Maksudnya gimana ya? Saya masih belum nyambung masuk pertanyaannya. Kalau belum pernah buat iklan bingung, wajar. Yang penting dicoba, gagal wajar. Karena fase awal pasti bingung, itu sangat normal kok. Saya pun juga dulu ngalamin fase frustasinya juga pas iklan pertama kali. Baik, mana dites saja Selly Channel. Karena nggak ada yang tahu lebih efektif free video atau dari landing page reseller. Tergantung market, tergantung materi iklan, itu semua faktor banyak banget penentunya. Makanya di testing, speed testing itu penting, biar ngelihat mana yang lebih efektif. Promosikan webinar gimana ya? Nggak pakai landing page. Kita share banner, kalau ada yang tertarik, nanti kita kasih link buat webinarnya setiap Kamis sama setiap Jumat. Pak Imam ya. Kalau untuk daftar event, masuk ke dashboard, lalu ke event Abdi, pilih event. Kalau belum pernah ikut apapun, ikut Kopdar dulu aja. Kopdar yang minggu ini ada Sabtu ya. Bentar lagi kayak tutup deh. Mungkin besok udah ditutup atau paling lambat Kamis. Karena udah 70-80 ya. Kita tuh sekitar 90-100 peserta. Kita batasin. Bu Francisca Aprilia. Oke. Kalau sudah iklan, cek member yang udah jadi member itu di dashboard di menu member list. Kalau untuk mau tahu resellernya udah ada atau belum. Iklan ditolak, edit aja. Itu biasanya banyak faktor, bisa dari landing page-nya, bisa dari materi iklannya, thumbnail-nya, bisa jadi copywriting-nya juga. Banyak yang bisa menentukan iklan ditolak. Dan satu hal, jangan pernah baper sama Facebook, karena Facebook itu robot. Yang mereview iklan kita tuh robot, bukan manusia. Jadi kalau ditolak sama Facebook ya nggak usah diambil hati.
Ya anggap aja Facebook lagi ngetes mental kita. Saya pun masih sering ditolak kok iklannya. Bahkan kemarin akun saya ke-banned. Itu saya pakai akun baru lagi soalnya. Membuat halaman di Facebook, ya kita ngiklan free traffic, manfaatkannya jangan dari personal akun, tapi dari halaman, bener, hasil Grage. Kalau Facebook Ads, saran saya pakai laptop kalau bisa. Jadi biar lebih tampilannya lebih enak, lebih praktis. Kalau keblokir, bentar. Nah, karena udah makin banyak, saya izin dulu Bapak Ibu untuk saya biar saya baca ya. Biar saya baca ini live chatnya saya stop dulu. Jadi saya batasin. Kenapa? Biar kejawab semua nih, biar kejawab semua. Ya hilang. Ini saya baca dari sini deh. Saya rangkum ya. Tadi terakhir sampai mana ya? Oh ini dia nih. Kalau untuk yang telat nanti bisa tonton videonya ulang. Dapat video berikutnya, scroll ke atas saja Pak Anto, itu ada kok link-linknya. Gini Pak Bu, yang Mas gimana cara dapat reseller? Pertama, pengulangannya lebih dilakukan lebih banyak, dan kita harus mau ngulik-ngulik iklan kita yang efektif itu di mana, di Facebook kah, di free traffic kah, Instagram kah, atau di platform lainnya. Nah itu dites perlu dites. Mindset, soal mindset. Boleh diposting. Kalau yang paketan tadi. Tapi itu harga member. Kalau bisa diedit atau cari yang kosongan aja. Ada kok di bank data. Iya ya. Kalau ada yang bilang produknya kemahalan, marketnya kurang tepat berarti. Bisa ganti market. Makanya kalau kan kita online, fokusnya jualan online aja. Kalau buat ke tetangga, kalau memang gini, cobain aja kita kasih produk yang kita punya. Misalkan ada yang sakit kepala, pusing. Itu banyak loh member Abdi yang misalkan tetangganya ada yang sakit gigi. Dikasih clovebat, bener-bener dikasih clovebat, itu diolesin aja dan tetangganya langsung sembuh. Sakit giginya hilang. Nah, dari testimoni real itu, mereka akhirnya mikir, oh iya daripada kita ke dokter gigi, walaupun memang harus kita periksa ke dokter ya, kalau takutnya ada sakitnya bagian saraf, tetap harus di dokter, tapi tetap bayangin aja, oh berarti kalau kita menghemat biaya, beli clovebat 1 kali, bisa pakai kapanpun. Nah itu akhirnya banyak yang memutuskan beli karena konsekuensinya jauh lebih terjangkau dibandingkan ke dokter gigi. Potensi reach yang ideal, 300-500 oke. Saya 1,5 juta juga oke. Tergantung budget aja, dites. Intinya dites. Training Center Abdi ada di dashboard. Kalau Training Center Abdi itu ada di dashboard kok, tinggal ditonton aja. Dari HP pakai Chrome, nanti pakai situs desktop caranya. Biar tampilannya seperti yang tadi kita praktekkan. Akun iklan ini dilaporkan ke pelanggaran kebijakan. Gimana nih? Ya udah tinggal edit aja. Ajukan banding. Facebook itu robot. Intinya gini, apa yang kita lakukan itu belum tentu kita ngelakuin pelanggaran. Karena saya pun kemarin iklannya apa, si Facebook nolaknya karena apa? Nggak masuk akal gitu, nggak nyambung. Nah makanya kita tes aja. Kita ajukan banding terus. FB dari webinar ke berapa Mas untuk pemula? 30 ke atas tahu saya. Tentang FB Ads. Saya ngebahas traffic, ngebahas video views juga, sama split testing. Setelah menambah campaign diapakan? Ya terus di tes lagi terus. Yang udah paling bagus kita tes lagi. Karena ada kemungkinan lebih bagus lagi nggak? Ada kemungkinan lebih bagus lagi. Jadi jangan pernah berhenti split test. Terakhir, untuk melihat video cara membuat iklan FB Ads untuk pertama kali di mana? Bisa di video rekaman webinar atau di video training center Abdi video 8 ke atas. Terakhir nih, kalau mau buat iklan harus bikin page dulu. Yes, betul. Page itu langkah awal untuk beriklan. Jadi silahkan tonton video 8 dibahas kok untuk membuat page. Video webinar saya awal-awal tuh ngebahas cara buat page juga. Jadi semua udah kita kasih. Pertanyaannya kita harus terbiasa dulu nih untuk belajar cara online. Oke, sip. Terakhir dari saya Pak Bu, ini udah lewat 15 menit soalnya.
Saya ingin ucapkan terima kasih atas antusiasnya malam ini belajarnya. Walaupun mungkin banyak yang masih bingung, itu wajar karena emang yang kita pelajari ini ilmunya dinamis, ilmu yang tidak sekali pelajari langsung bisa paham, perlu diulang-ulang, perlunya pengulangan. Oke, sebelumnya kita akhiri dengan berdoa dan bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, kita dapatkan hari ini. Jangan lupa dipraktekkan ulang video-videonya, tonton ulang semua webinarnya, karena saling terkait antara satu video dengan video yang lainnya. Sesi 1, sesi 2, dan 3, seterusnya, semua saling terkait. Oke, sip, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video live webinar berikutnya. Jangan lupa praktek dan sampai jaga kesehatan semuanya. Semoga kita selalu diberkahi dan semoga semua kondisi pandemi ini segera berakhir. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.